Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'd. Saya di sini ingin menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Karakter Generasi Muda di Era Globalisasi. Siswa kelas 9 SMP Islam 1 Azhar. Saya Irsyad Azhar, NIM 2220202224, program studi Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN dan Fatah. Latar belakang yang pertama, tantangan globalisasi. Era globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang melemahkan nilai moral generasi muda. Rendahnya minat baca. Tingkat kegemaran membaca di Indonesia masih rendah, hanya 63,9 poin pada tahun 2022. Ini menunjukkan perlunya peran pendidikan yang kuat untuk membangun kesadaran dan karakter. Yang ketiga, peran pendidikan agama Islam tidak hanya mengajari pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter Islam seperti akhlak mulia, toleransi, dan tanggung jawab. Yang keempat, tujuan membantu generasi muda menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap menjaga identitas keislaman. Identifikasi masalah tantangan budaya global. Pertama, generasi muda sering terpapar budaya asing yang melemahkan moral mereka. Yang kedua, kesenjangan tujuan dan realisasi. Nilai-nilai pendidikan agama Islam seringkali tidak terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, metode kurang inovatif. Banyak guru masih menggunakan pendekatan tradisional yang kurang menarik bagi siswa. Yang terakhir, dukungan lingkungan keluarga dan sosial seringkali tidak mendukung pembentukan karakter Islam. Ada beberapa rumusan masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam membangun karakter siswa. Yang kedua, apa saja tantangan dalam implementasi pendidikan agama Islam. Yang ketiga, strategi efektif apa yang dapat diterapkan. Yang B, ada tujuan penelitian. 1. Menganalisis peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter Islami siswa. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan strategis pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan peran PAI. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena, tidak hanya data angka. Deskriptif menggambarkan bagaimana pendidikan agama Islam diterapkan dan bagaimana pengaruh terhadap pembentukan karakter siswa pada kelas 9 SMP Islam Azhar. Subjek penelitiannya siswa kelas 9. Mereka adalah objek utama penelitian ini karena berada dalam masa pembentukan karakter yang krusial. Guru PAI yang tentunya berperan penting dalam menyampaikan nilai-nilai Islam dan menjadi teladan akhlak bagi siswa. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam dilakukan kepada siswa dan guru untuk mendapatkan informasi rinci tentang pengalaman mereka dalam pembelajaran PAI. Observasi partisipatif. Penelitian
peneliti mengawati langsung proses pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas, termasuk interaksi antara guru dan siswa. Yang keempat, teknik analisis data. Reduksi data, menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian. Kategorisasi, mengelompokkan data ke dalam tema seperti tantangan, strategi pembelajaran, dan dampak pendidikan agama Islam. Penafsiran, memberi makna pada data menghubungi dengan teori relevan. Yang terakhir adalah validasi, menggunakan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan hasil. Dan yang kelima, etika penelitian. Ini sangat penting dalam hal penelitian. Informasi diberikan kebebasan untuk berpartisipasi melalui informed consent. Kerahasiaan data informan dijaga untuk melindungi. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pendidikan karakter. Menurut Conan 1991, pendidikan karakter memiliki 3 elemen utama. Yang pertama, moral knowing, memahami nilai-nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab. Yang kedua, moral feeling, menggambarkan perasaan empati dan kasih sayang. Yang ketiga, moral action, mengaplikasikan nilai-nilai moral dalam tindakan nyata. Dalam Islam, pendidikan karakter disebut sebagai akhlak, yang merupakan inti ajaran Islam. Yang kedua, pendidikan agama Islam atau PAI. Definisi proses pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tujuan PAI membentuk insan kamil, manusia sempurna yang seimbang dalam aspek spiritual, intelektual, dan moral. Menanamkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, kedisiplinan, dan rasa hormat. Yang ketiga, tantangan globalisasi dalam pendidikan karakter. Globalisasi membawa budaya asing yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral seperti budaya primitif, individualisme, dan konsumerisme. Tantangan utama, generasi muda menjadi sasaran utama pengaruh budaya global. Media sosial sering mempromosikan gaya hidup hedonis yang mengabaikan nilai moral. Yang keempat, strategi inovatif dalam pembelajaran. Project based learning, siswa dilibatkan dalam proyek nyata untuk mengaplikasikan nilai-nilai agama. Yang kedua, blended learning, menggabungkan pembelajaran tatap muka dan digital untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga, kegiatan sosial berbasis keagamaan, contoh bakti sosial, pengajian, untuk memperkuat karakter Islam melalui pengalaman langsung. Yang kelima, yang terakhir, hubungan pendidikan karakter dan PAI. Pendidikan agama Islam adalah media yang efektif untuk pendidikan karakter karena mengajarkan nilai-nilai moral dan agama secara bersamaan. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan agama Islam yang interaktif lebih berhasil membentuk karakter siswa dibanding metode ceramah yang pasif. Oke, kita masuk yang terakhir adalah kesimpulan dan harapan. Kesimpulan, pendidikan agama Islam memainkan peran penting dalam membentuk karakter generasi muda terutama di era globalisasi. Yang kedua, dukungan lingkungan keluarga dan sekolah dan metode pembelajaran inovatif sangat dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pendidikan agama Islam. Harapan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan model pembelajaran PAI pendidikan agama Islam yang relevan dan membantu generasi muda menjaga karakter Islami mereka. Mungkin cukup sekian paparan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kama bihadzal kalam an uqaddimu afwan ala khilafati tarju najata wa lam tasum masalikaha
Inna safinata la tajri alal summa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.